Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu bab di dalam probabilitas dan statistika, yaitu analisis korelasi dan regresi linear. Topik pembelajaran kita kali ini adalah ada dua ya. Yang pertama adalah membahas mengenai analisis korelasi dan perhitungannya. Yang kedua adalah membahas mengenai regresi linear dan perhitungannya. Kita mulai dengan korelasi ya. Koefisien korelasi itu adalah ukuran hubungan antara dua buah variabel. Jadi misalkan ada dua buah variabel, yang pertama adalah variabel X dan yang kedua adalah variabel Y. Lalu ada X, Y, Y, di mana I-nya itu 1, 2 sampai N atau sampai jumlah datanya, yang merupakan plot pencaran atau yang biasa disebut dengan scatter plot ya, dengan pasangan X dan Y, maka hubungan X dan Y dikatakan positif apabila kenaikan dari X itu akan diikuti oleh kenaikan dari Y. Begitu pula sebaliknya, apabila penurunan dari X itu akan diikuti oleh penurunan dari Y. Sedangkan sebaliknya, hubungan antara X dan Y dikatakan negatif ya apabila kenaikan dari X itu akan diikuti oleh penurunan dari Y. Begitu pula sebaliknya, penurunan dari X itu akan diikuti oleh kenaikan dari Y. Jadi ada dua buah hubungan, yang pertama adalah hubungan positif, yang kedua adalah hubungan negatif. Intinya, kalau positif itu sama-sama naik atau sama-sama turun. Kalau negatif, itu yang satu naik maka yang satu akan turun, atau yang satu turun, yang satunya akan naik. Kita bisa menggambarkan dalam bentuk scatter plot seperti ini ya. Jadi jika mempunyai hubungan positif, maka kenaikan dari X ya ini ya, seiring berjalannya di sini semakin naik, maka Y-nya pun akan semakin naik jika hubungannya positif. Atau begitu pula sebaliknya ya, semakin turun X-nya ya. Jadi X-nya semakin turun, maka Y-nya pun akan semakin turun. Jadi kalau semisal ini 1, ternyata dapatnya 2 Y-nya. X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 4, Y-nya tidak harus 8 ya, tidak harus 8 atau tidak harus 6, tapi bisa juga angka yang jelas naik dari angka sebelumnya atau X sebelumnya. Untuk koefisien, oh ya, saya kasih contoh semisal ya, untuk korelasi antara X dengan Y. Kita ambil semisal variabel X-nya itu adalah jumlah presensi gitu ya, jumlah presensi. Lalu variabel Y-nya itu adalah output kinerja dari pegawai gitu ya, output kinerja dari pegawai. Jadi semakin banyak presensi dari pegawai tersebut, maka outputnya akan semakin naik. Contohnya seperti itu. Atau semakin sedikit presensi dari pegawai tersebut, maka outputnya akan semakin sedikit. Ya. Untuk koefisien korelasi yang kedua yang memiliki hubungan negatif, yaitu semakin naik nilai X-nya, ternyata Y-nya semakin turun ya. Atau semakin turun nilai X-nya ya, maka Y-nya semakin naik ya. Y-nya semakin naik. Kita ambil contoh semisal variabel X-nya itu adalah biaya langganan IndiHome gitu ya. Lalu Y-nya itu adalah jumlah customer ya, jumlah customer IndiHome. Nah, kita bisa memberikan contoh semisal semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan oleh customer, maka jumlah customernya akan semakin turun ya. Atau semakin sedikit biaya yang diturunkan ya, semakin sedikit biaya yang dikeluarkan oleh si customer, maka jumlah customer akan semakin naik. Yaitu adalah contoh hubungan antara dua buah variabel X dengan Y yang memiliki hubungan negatif. Ada juga
koefisien korelasi yang sama dengan 0 atau tidak mempunyai hubungan, atau bisa dikatakan hubungannya lemah sekali ya. Ini nanti jadi kalau dibuat dalam scatter plot seperti ini, kenaikan X itu tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan dari Y. Jadi semisal X-nya yang pertama di sini gitu ya, yang kedua naik gitu ya. Ternyata yang ketiga turun, ini naik lagi, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan seterusnya. Atau bisa juga di sini titik X, misal X1 ternyata ada di titik ini, X2 ternyata ada di titik ini, naik gitu ya. X3 ternyata turun, X4 ternyata masih turun, X5 ternyata naik, lalu X6 ternyata turun. Jadi tidak ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Misal kita ambil contoh X-nya itu adalah nilai IPK dari lulusan gitu ya, nilai IPK dari lulusan, sedangkan Y-nya itu adalah output kinerja semisal ya. Jadi semakin tinggi nilai IPK dari lulusan tersebut ternyata tidak berpengaruh terhadap output kinerjanya ya. Ada yang IPK-nya tinggi, outputnya tinggi, ada yang IPK-nya tinggi ternyata outputnya juga rendah juga gitu, output kinerjanya rendah juga. Jadi ternyata IPK tidak berpengaruh terhadap outputnya. Nah, ini bisa kita dapatkan dari hasil penelitian atau hasil dari survei atau hasil dari sampel yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini ada dua bentuk seperti ini, di mana kuat dan tidaknya hubungan antara X dan Y itu diukur dengan suatu nilai yang disebut dengan koefisien korelasi atau ini biasa disebut dengan rho gitu ya. Rho-nya itu adalah antara -1 sampai +1. Dimana jika -1 itu sangat kuat ya, atau +1 itu juga sangat kuat. Kalau mendekati 0 berarti sangat lemah ya. Jadi kalau +1 berarti ya sangat kuat, positif gitu ya. Atau apa namanya, positif yang naik gitu ya. Kalau -1 berarti positif yang turun. Seperti itu. Karena rho yang diperoleh dari populasi seringkali tidak diketahui, maka diestimasi berdasarkan sampel yang kita lambangkan dengan R ya, koefisien korelasi dari sampel. Di mana R-nya itu sama antara -1 sampai 1. Nah, jaraknya seperti ini. Lalu jika R-nya +1, maka hubungan X dan Y sempurna dan positif. Jika R sama dengan -1, hubungan X dan Y sempurna negatif. R mendekati 1 itu mendekati +1 itu hubungannya sangat kuat dan positif. R mendekati -1 hubungannya sangat kuat dan negatif. R mendekati 0 berarti sangat lemah. Misalkan koefisien korelasi ya, antara X dengan Y ya. Jadi X dan Y ini adalah pasangan dua buah variabel random yang akan kita tentukan. Jadi kita harus menentukan dulu variabel X itu apa, variabel Y-nya itu apa. Dan rho dari XY itu adalah koefisien korelasi antara X dan Y. Jika diambil sampel acak berukuran N, berjumlah N sampel ya, di mana XI, YI sampai I-nya itu adalah dari 1 sampai N, maka estimasi rho dari XY kita bisa lambangkan dengan R dari XY disebut dengan koefisien korelasi sampel yang dapat kita rumuskan dengan rumus persamaan seperti ini. RXY itu sama dengan sigma dari 1 sampai N, jadi jumlah ya, jumlah XI dikalikan dengan YI ya. Jadi X dikalikan dengan Y lalu nanti dijumlahkan semuanya. Minus N-nya itu adalah jumlah sampelnya, lalu X bar rata-rata dari X dikalikan dengan Y bar rata-rata dari Y. Lalu dibagi akar kuadrat dari sigma dari 1 sampai N XI kuadrat, jadi jumlah X-nya dikuadratkan lalu dijumlahkan ya, minus N jumlah sampelnya dikalikan dengan X bar kuadrat ya. X barnya itu berarti rata-rata dari X ya, rata-rata dari X baru dikuadratkan. Ini berbeda dengan XI dikuadratkan lalu disigmakan ya. Jadi kalau yang di sini, yang di bagian sini
itu X-nya dikuadratkan dulu lalu dijumlahkan semuanya. Kalau di sini X-nya di rata-rata baru dikuadratkan. Lalu dikalikan dengan sigma dari 1 sampai N, dari 1 sampai jumlah sampelnya, YI kuadrat minus N itu jumlah sampel dikalikan dengan Y bar dikuadratkan. Kita akan ambil contoh sebagai berikut ya. Ini kalau jumlah sampelnya 1 sampai N ya, ada 1, 2, 3 sampai N. Di mana XI ya, XI ini adalah X1, X2, X3 sampai Xn. Lalu kita akan bisa mendapatkan sigma dari 1 sampai N XI ya. YI juga sama. Kita bisa mendapatkan sigma dari 1 sampai N YI. Lalu XI YI ya. Sigma XI YI itu berarti X1 dikalikan Y1 dijumlahkan dengan X2 kalikan Y2 dijumlahkan dengan X3 kalikan Y3 sampai dijumlahkan dengan Xn kali Yn. Hasilnya menjadi sigma dari 1 sampai N XI YI. Lalu XI kuadrat ya, itu berarti ya, hanya ini aja, XI dikalikan dengan XI ya, lalu dijumlahkan menjadi sigma XI kuadrat. YI kuadrat berarti ya tinggal YI dikuadratkan saja, YI dikalikan dengan YI, Y2 dikalikan dengan Y2, Y3 dikalikan Y3 gitu, hasilnya seperti ini dijumlahkan sehingga menjadi sigma dari 1 sampai N YI kuadrat. Lalu rumusnya masih sama seperti tadi ya. Contohnya ya, tentukanlah koefisien korelasi Pearson variabel X dan Y dari data berikut. Misalnya ada X-nya 1, ternyata Y-nya 2. X-nya 2, ternyata Y-nya 4. X-nya 4, ternyata Y-nya 5. X-nya 5, Y-nya 7, dan seterusnya sampai X-nya 12, Y-nya 14. Di sini jumlah sampelnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi jumlah sampelnya N-nya itu sama dengan 8. Tanpa melihat atau menghitung ya, di sini kita bisa melihat bahwasanya memperkirakan ya, bahwasanya hubungan antara X dengan Y ini sepertinya adalah positif ya. Jadi semakin tinggi X-nya itu Y-nya juga akan semakin tinggi. Dan kita lihat di sini ternyata nilainya itu mendekati gitu ya. Jadi ini sepertinya nilainya itu akan mendekati 1 ya. Harusnya dari awal kita sudah bisa memperkirakan bahwasanya ini nilai korelasi koefisien korelasi Pearson-nya itu adalah mendekati 1. Kita akan hitung dengan perhitungan koefisien korelasi ya. Dimana X, Y-nya seperti ini ya. Lalu kita akan menulis X-nya, ditulis semuanya 1 sampai 12, lalu Y-nya juga ditulis 2 sampai 14 seperti ini. Lalu kita hitung X kuadratnya, lalu kita hitung Y kuadratnya, kita hitung X dikalikan dengan Y. X-nya ini dikalikan dengan Y-nya ini ya. Begitu pula dengan nilai-nilai setelahnya ya. Nilai-nilai setelahnya seperti ini, dihitung semuanya ya. Dari X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Setelah itu kita bisa mendapatkan total dari X ya, total dari Y, total dari X kuadrat, total dari Y kuadrat, dan total dari XY ya. Untuk X dan Y itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah X barnya ya. Jadi 50 dibagi 8 dan Y-nya itu didapat 62 dibagi 8. Sehingga ketika kita mendapatkan nilai seperti ini ya, kita bisa menghitung bahwasanya N adalah 8, sigma XI-nya itu adalah 50 ya, sigma YI-nya itu adalah 62, sigma XI dikuadratkan itu sama dengan 420 yang di sini ya, sigma YI dikuadratkan sama dengan 598, dan sigma XI YI, ini XI YI ya sebenarnya, XI YI sama dengan 499. Lalu kita akan melihat rumus RXY atau koefisien korelasi dari sampel ya. Itu dari 1 sampai 8, XI YI, min N-nya tadi 8 ya. 8 X bar kali Y bar dibagi akar dari sigma 1 sampai 8 XI kuadrat min 8 X bar dikuadratkan.
dikalikan dengan akar kuadrat dari sigma 1 sampai 8 dari y kuadrat minus 8 ini apa namanya 8 itu adalah sampelnya dikalikan dengan y bar dikuadratkan. Hingga kita bisa mendapatkan sigma XI Y-nya adalah 499 ya. Lalu minus 8 dikalikan dengan X bar. X barnya berarti 50 dibagi 8 ya. Tadi saya sudah katakan bahwasanya yang dicari di sini sebenarnya adalah X barnya, jadi 50 dibagi 8 ya. Lalu di sini juga yang dicari adalah Y barnya, 62 dibagi 8. Ya, 62 dibagi 8. Lalu dibagi 420 itu adalah sigma dari XI kuadrat ya, 420 minus ini harusnya ada 8 di sini ya. 8 karena jumlah sampelnya ya. 8 dikalikan 50 per 8 dikuadratkan ya, dikalikan dengan akar dari YI sigma YI kuadrat berarti 598 ada di sini, minus 8 8 adalah sampelnya dikalikan dengan X Y bar dikuadratkan dikalikan dengan ini, hasilnya adalah 0,99 sesuai dengan prediksi kita bahwasanya koefisien korelasinya mendekati 1 atau positif sempurna ya. Nah, ini kita bisa juga menggunakan semisal tools Excel ya. Kita akan coba menggunakan tools Excel seperti ini. Jadi kita sudah mendapatkan nilai X-nya adalah dari 1 sampai 12, Y-nya dari 2 sampai 14. Lalu kita hitung XI Y-nya berarti sama dengan XI itu berarti dari sini dikalikan dengan Y-nya, dikalikan dari sini sama dengan adalah 2 seperti ini. Lalu XI kuadrat, ya XI kuadrat itu berarti sama dengan X ya, dikalikan dengan X-nya ada di B3 di sini ya. YI kuadrat itu berarti tinggal yang di sini ya. Ini sebenarnya kalau rumus di Excel tinggal C3 bisa dikasih topping 2, ini berarti C3 kuadrat gitu ya, sama saja. Setelah itu tinggal di drag saja sampai jumlah sampelnya terpenuhi sampai 8 ya. Setelah itu kita akan menghitung total dari masing-masing X, Y, XI, YI, XI kuadrat dan YI kuadrat ya. Totalnya berarti sama dengan sum dari B3 sampai B10 ya. Kurung tutup. Sudah dapat seperti ini, lalu kita drag semuanya sehingga kita dapatkan total semuanya. Lalu kita cari rata-ratanya sama dengan average langsung saja ya. Average dari B3 sampai B10. Begitu juga kita cari average dari Y ini ya, Y bar ya, berarti tinggal di drag saja seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan X bar ya, Y bar, XI YI sigma ya, lalu sigma XI kuadrat dan sigma YI kuadrat. Ketika kita mencari rumusnya seperti ini, berarti kita langsung menghitung saja R-nya itu sama dengan ya. Agar mempermudah kita bagi dua saja ya, atas dengan bawah gitu ya. Jadi atas dibagi bawah gitu ya. Sedangkan bawahnya itu ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan gitu ya. Jadi atas dibagi kiri dikalikan kanan gitu ya. Lalu kita akan menghitung yang atasnya ya. Atasnya itu adalah sigma XI YI ya. Berarti tinggal dicari yang di sini 499 ya. Lalu minus N-nya itu 8 ya. Jadi dalam kurung 8 dikalikan dengan X bar. X barnya berarti ini 6,25. Dikalikan dengan Y bar ya. Y barnya 7,75. Kurung tutup, hasilnya adalah 111,5. Nah, sekarang kita cari yang kiri dan yang kanan ya. Yang kiri berarti sama dengan, yang kiri itu adalah sigma dari XI kuadrat ya. XI kuadrat ada di sini. Oh, ini akar kuadrat ya, berarti SQRT ya. SQRT dari dalam kurung ini XI kuadrat sigma ya. Berarti ada di 420 ya. Lalu minus dalam kurung ya 8 atau N-nya
dikalikan dengan X bar dikuadratkan. X bar berarti ini ya 6,25 ya. Dikalikan dengan ini dikuadratkan, dikalikan dengan ini lagi ya. Lalu kurung tutup ini untuk di bagian min n X bar kuadrat, lalu kurung tutup lagi untuk akar kuadratnya. Ini adalah yang di sebelah kiri. Nah, sekarang yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan berarti sama dengan SQRT, masih sama ya. Sigma YI kuadrat berarti yang di sebelah sini ya, 598 minus dalam kurung N berarti jumlahnya sampel 8, lalu dikalikan dengan Y bar dikuadratkan. Y barnya adalah 7,75 ya, dikuadratkan kali 7,75 lagi saja. Kurung tutup ini berarti minus N Y bar kuadrat, kurung tutup untuk kurung akar kuadratnya sama dengan 10,839974 gitu ya. Sehingga R-nya adalah atas dibagi kiri kali kanan, berarti sama dengan 111,5 ini dibagi dalam kurung 10,36 ini dikalikan dengan 10,839974. Kurung tutup. Hasilnya adalah 0,992091. Jika kita lihat tadi, ternyata sama ya. 0,99 kalau dilanjutkan 99271. Jadi kita bisa menggunakan cara manual seperti ini, atau kita juga bisa menggunakan Excel sebagai tools atau alat bantunya. Untuk selanjutnya itu adalah kita akan membahas mengenai regresi linier. Regresi linier itu merupakan konsep sebab akibat ya. Artinya ada salah satu variabel sebagai akibat yang bergantung pada variabel lain yang dianggap sebagai penyebabnya. Ya. Nah, ini ada dua buah variabel yang disebut dengan variabel dependent ya, atau variabel yang bergantung ya. Kita sebut dengan variabel dependent atau variabel tak bebas ya. Biasanya dinyatakan dengan variabel Y gitu ya. Sedangkan yang variabel selanjutnya itu disebut dengan variabel penyebab atau disebut dengan variabel bebas atau independent variabel. Biasanya kita sebut dengan X. Dimana kita akan bisa merumuskan bahwasanya Y itu sama dengan tergantung X-nya ya. Jadi biasanya alfa plus jika X-nya 2 berarti ya, atau variabel independennya ada 2 berarti X1 plus X2 gitu ya. Jadi nanti di sini ada apa namanya kayak semacam koefisien beta 1 gitu ya. Ini juga beta 2 gitu. Beta 2 X2 gitu. Jika ada yang selanjutnya yang ketiga berarti nanti sama, tinggal ditambahkan beta 3 kali X3. Jadi semisal nih Y-nya itu adalah variabel contohnya jumlah customer IndiHome gitu. IndiHome, jumlah customer IndiHome. Jumlah customer IndiHome ini itu dianggap sebagai variabel yang tergantung dari variabel-variabel yang lain. Variabel apa yang mempengaruhi jumlah customer IndiHome? Ternyata ada, semisal X1 ini adalah biaya gitu ya. Biaya yang harus dikeluarkan oleh IndiHome. Lalu yang kedua adalah koneksi ya. Apakah bagus atau tidak gitu ya. Terus variabel yang ketiga ternyata adalah pelayanan gitu ya. Pelayanan IndiHome, seberapa bagus pelayanan yang diberikan oleh IndiHome gitu. Nah, ini nanti kalau nilainya di sini adalah positif, berarti dia dianggap sebagai seperti tadi di analisis koefisien korelasi ya tadi ya. Dia dianggap sebagai semakin tinggi nilainya, maka akan semakin berpengaruh positif terhadap nilai Y. Semakin negatif, maka semakin berpengaruh negatif terhadap nilai Y. Jadi kalau semisal nih, semakin tinggi biayanya, itu ternyata jumlah customernya semakin turun, berarti nanti di sini kemungkinan akan menjadi minus gitu ya, minus X1. Nah kalau semakin tinggi atau semakin baik koneksinya, ternyata semakin banyak customernya, berarti di sini nanti bisa saja nilainya adalah positif.
Semakin baik pelayanannya, maka semakin baik atau semakin banyak jumlah customernya. Maka di sini nilainya adalah positif dan seterusnya. Tergantung dari jumlah variabel-variabelnya dan tergantung dari variabel-variabel yang mempengaruhi variabel dependent ini, variabel Y ini. Tahap awalnya kita akan lihat diagram pencar atau scatter plotnya ya. Yang pertama kita harus mengkaji secara deskriptif hubungan antara X dengan Y. Jadi Y ini pasti hanya satu, ya. Sedangkan X itu bisa banyak. Karena Y itu adalah variabel yang tergantung dari variabel X. Ya. Lalu kita membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua buah variabel tersebut. Kedua buah itu maksudnya Y dengan X ya. Seperti yang saya bilang bahwasanya X itu tadi bisa saja terdiri dari beberapa variabel yang independen ya. Jadi ada X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada data scatter plot itu disebut dengan persamaan regresi. Ya. Nah, regresi linear sederhana itu semisal kita terdapat pasangan variabel antara X dengan Y. Jadi hanya ada X dengan Y, di mana Y-nya adalah variabel tak bebas dan X adalah variabel bebas ya. Y adalah variabel dependent, X-nya adalah variabel independent. Jadi ada X, Y, Y, di mana I-nya adalah 1, 2, sampai N gitu ya. Seperti tadi saya bilang bahwasanya Y itu akan sama dengan alpha plus beta 1 atau beta 1 X1 lalu plus beta 2 X2 dan seterusnya. Jika ada penambahan koefisien yang lain bisa dipakai ini EI seperti itu. Nah, misal A ini itu adalah estimasi bagi alfa ya, dan B ini estimasi bagi beta begitu ya. Jadi estimasi bagi model regresinya itu adalah Y sama dengan A plus B dikalikan dengan X ya. Dimana cara mencari A dan B-nya itu adalah rumus awalnya seperti ini, B-nya, sehingga kita bisa mendapatkan B-nya itu adalah sigma dari XIYI minus N jumlah sampel dikalikan dengan X bar dikalikan dengan Y bar dibagi sigma dari XI kuadrat minus N dikalikan dengan X bar kuadrat. Ini adalah cara untuk mencari B ya. Lalu A-nya kita bisa mendapatkan dengan Y bar dikurangi B yang didapat dari sini tadi ya. B-nya didapat dari sini dikalikan dengan X bar. Kita akan lihat contohnya ya. Semisal akan kita kaji pengaruh atau hubungan antara skor tes kecerdasan dari pegawai gitu ya terhadap hasil produksi di sebuah perusahaan. Hasil pengamatan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampel diperoleh data sebagai berikut. Ternyata jika skornya kecerdasannya 6, jumlah produksinya 30. Jika nilainya 9, ternyata 49. Ini kita lihat bahwasanya kalau 6 30, 9 49 berarti ini naik ya. Naik. Terus kita lihat 3, jika 3 ternyata 18, turun ternyata. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kalau X-nya turun, Y-nya juga turun. X-nya naik, berarti Y-nya juga naik. Kemungkinan nilainya akan positif ya. Jadi sejak awal kita sudah bisa memperkirakan bahwasanya nilainya ini akan positif. Jika nilainya 8, 42 dan seterusnya sampai data ke-8 yaitu jika skornya 10 maka nilai hasil produksinya 52. Kita akan lihat penyelesaiannya bahwasanya seperti tadi kita akan menuliskan Y-nya dari 1 sampai 8, X-nya dari 1 sampai 8. Lalu total X-nya ternyata seperti ini, total Y-nya seperti ini. Untuk X dan Y kita cari yang X bar-nya yaitu 37. Y barnya ya, Y barnya 37 dan X barnya 7. Lalu untuk Y kuadrat kita mencari yang
Y kuadrat sigmanya ya, sigma Y2 Y kuadrat. Lalu kita mencari sigma X kuadrat ya, 428. Lalu kita mencari sigma XI-YI ya. Perkalian antara X dengan Y hasilnya di sini, lalu dijumlahkan semuanya menjadi XI-YI. Sehingga Y-nya ya, Y barnya ini tadi seperti saya bilang 37 dan X barnya sama dengan 7. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Sigma XI-YI sama dengan 2257 ya. Jadi sigma XI-YI tadi di sini 2257 ya. Kemudian minus N-nya 8 ya. Kemudian X barnya itu 37, Y barnya 7. Dibagi sigma XI dikuadratkan ya 428 dan minus N-nya itu adalah 8 dikalikan dengan X bar dikuadratkan 7 kuadrat. Sama dengan seperti ini. Hasilnya B-nya ternyata 5,14. Nah, 5,14 lalu kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari A ya. A-nya itu adalah Y bar ya. Y barnya itu adalah 37 minus 5,14 dikalikan dengan X ya. X bar ini ya. X barnya adalah 7 sama dengan 1,02. Sehingga kita dapat memberikan rumus Y atau apa tadi output ya. Y itu tadi adalah hasil produksi ya. Jadi hasil produksi itu sama dengan 1,02 plus 5,14 dikalikan dengan nilai apa namanya? Nilai kecerdasan ininya, kecerdasan pegawainya ya. Jadi kita bisa memperkirakan bahwasanya kalau semisal saya mendapatkan seorang pegawai dengan nilai kecerdasan anggaplah 20 gitu ya. Kecerdasannya 20. Maka berapa output yang akan saya dapatkan gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi jika X-nya sama dengan 20, maka kita bisa mendapatkan Y-nya sama dengan 1,02 ya. Ditambahkan dengan 5,14 ya. 5,14 dikalikan dengan 20 ya. Berarti sama dengan 1,02 ya ditambahkan dengan 5,14 kali 20 ya. Jadi 102,8 ya. Hasilnya sama dengan 103,82. Jadi, jika ada seorang pegawai dengan nilai intelijensia 20, diperkirakan bahwasanya output yang dihasilkan oleh pegawai tersebut adalah sebanyak 103,82 lusin. Ya, seperti itu. Cara untuk memprediksi dari nilai regresi linear. Nah, nilai Y sama dengan 1,02 ditambahkan dengan 5,14 X ini artinya ya, jika X naik 1 satuan, maka Y-nya itu akan naik sebesar 5,14 satuan. Jadi kalau X-nya 0 ya, walaupun berarti ada yang intelijensianya 0, minimal dia akan menghasilkan 1,02 lusin. Seperti itu. Ya. Oke, sebelum masuk ke sini kita bisa juga menggunakan Excel untuk menghitung regresi linear ya. Jadi sebagai contohnya tadi X-nya kita tulis semuanya 6 sampai 10. Yang Y-nya kita isi semua dari 30 sampai 52. Lalu XI kuadratnya itu sama dengan berarti 6 dikalikan dengan 6 gitu ya. Atau Y kuadratnya sama dengan tinggal 30 kasih topping 2 gitu ya. Jadi 30 kuadrat gitu ya. XI Y sama dengan X6 dikalikan dengan Y. Y-nya 30 seperti ini. Setelah itu tinggal kita drag semuanya. Drag sampai sampel yang ke-8.
Yang selanjutnya kita kasih sum ya. Sum dari X1 sampai X8, lalu kita drag semuanya. Untuk rata-ratanya sama dengan average dari X1 sampai X8. Kita drag untuk X bar dan Y bar. Nah, sekarang kita lihat seperti tadi ya, Y sama dengan A plus BX, di mana B-nya ya, ini berarti atas dikurangi dibagi bawah gitu ya. B-nya sama dengan atas dibagi bawah, kita bagi 2 saja ya. Atasnya itu adalah sigma XIYI, berarti sigma XIYI sama dengan ini 2257 ya, dikurangi dalam kurung adalah N-nya 8 dikalikan dengan X bar kali Y bar, berarti dikalikan dengan X bar dikalikan dengan Y bar, kurung tutup, hasilnya adalah 185, sedangkan bawahnya itu sama dengan XI dikuadratkan ya. Sigma XI dikuadratkan adalah 428 ini dikurangi dalam kurung jumlah sampelnya 8 ya, dikalikan dengan X bar kuadrat. X bar kuadrat berarti ini ya 7 dikalikan dengan 7 lagi, kurung tutup. Hasilnya B-nya adalah atas dibagi bawah ya, atas dibagi bawah. Nilainya masih sama ya, 5,13 di 5,14 ya, sama saja. Untuk A-nya itu berarti sama dengan Y bar, Y barnya berarti 37 ya, 37 dikurangi dalam kurung ya, B-nya itu berarti ini ya, dikalikan dengan X bar. X barnya adalah 7 ya, dikalikan dengan X bar, kurung tutup. Hasilnya adalah 1,02. Berarti rumus untuk Y itu adalah sama dengan 1,02788 ditambahkan dengan 5,1388 dikalikan dengan X gitu ya. Ini rumus untuk Y-nya. Sehingga kita bisa memperkirakan, kalau tadi ya, semisal ada yang 20 gitu ya. Semisal nilai X-nya adalah 20. Berarti nilai Y-nya ini ya, kalau X-nya ini ya, X-nya adalah 20, maka nilai Y-nya itu tinggal kita hitung sama dengan alfa, bukan alfa A ya, A ditambahkan dengan B-nya berarti ini ya, dalam kurung 5,13 ya, dikalikan dengan X. X-nya tadi ada di sini ya, B20 ya, B20. Sama dengan 103,8056, begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya kita punya intelijensia 3 ya, maka tinggal kita maaf ini nggak bisa ya, harus satu persatu ini ya. Jadi harus sama dengan A-nya tadi ditambahkan dengan dalam kurung B dikalikan dengan B21 nanti ya, sama dengan 16,44. Jadi kita bisa memperkirakan jika ada yang intelijensinya 3, maka outputnya hasil kinerjanya adalah 16,44 lusin. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.